4 alasan mengapa mencintai suami orang itu rasanya sangat menyakitkan. Kita memang tidak ada yang tahu dengan siapa kita akan jatuh cinta. Namun, bagaimana jika perasaan itu memilih orang yang salah? Drama terjebak mencintai suami orang, misalnya Anda sudah jatuh cinta dan mencintai suami orang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum hubungan kalian berjalan semakin jauh. Halo guys, jumpa lagi sama saya Novi Mardiana, masih di Gardo Channel. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabarnya semua masih dalam lindungan Tuhan dan saya saat ini. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan sebuah inspirasi cinta. Dan inspirasi cinta saya hari ini akan saya beri judul yaitu 4 alasan mengapa mencintai suami orang itu rasanya sangat menyakitkan. Oke, daripada kita penasaran, mendingan kita langsung aja simak satu persatu 4 alasan apa saja ya yang membuat mencintai suami orang itu rasanya sangat menyakitkan. Kita langsung aja simak video berikut ini. Kita ke alasan yang pertama adalah dia sudah punya keluarga. Ingatkan diri Anda sendiri bahwa dia sudah punya keluarga. Apakah Anda tega menghancurkan keluarganya demi obsesi pribadi? Bayangkan jika hal ini terjadi pada keluargamu sebelum kamu mengajak cowok beristri main serong. Coba posisikan dirimu sebagai istri dari cowok gebetanmu itu. Sebagai sesama wanita, apa kamu tega menyakitinya? Mungkin Anda ada di posisi yang dirayu, tapi kalau Anda tegas dan tidak mau melukai hati orang lain, perselingkuhan pasti tidak akan terjadi. Pahamilah kalau perbuatan burukmu kelak akan berbalik menimpamu sendiri. Itulah karma. Sebentuk cara Tuhan mengajarimu supaya lebih bijak dan lurus menjalani kehidupan. Semua pilihan kembali padamu. Kamu yang memutuskan untuk menerima bagian cinta yang penuh intrik atau menunggu cinta tulus yang kebahagiaannya penuh. Kita langsung aja bahas. Yang pertama adalah dia sudah punya keluarga ya. Bayangkan dia sudah punya keluarga ya. Apakah Anda tidak pernah mempunyai perasaan yang merasa diduakan atau merasa dinomorduakan dan sebagainya karena dia sudah mempunyai keluarga ya. Ingatkan diri Anda ya bahwa dia sudah punya keluarga ya. Apakah Anda tega menghancurkan keluarga yang tadinya baik-baik saja ya, hanya untuk kepentingan pribadi dan obsesi pribadi Anda saja ya. Bayangkan jika ini yang terjadi pada keluargamu ya. Bayangkan kalau ini terjadi pada keluargamu. Misalkan Anda punya kakak atau Anda punya adik dan posisinya adik Anda atau kakak Anda atau bahkan mungkin diri Anda sendiri ya mengalami hal seperti ini ya. Pasangan Anda mungkin main gila dengan orang lain ya, dan hubungan keluarga kalian ada orang ketiga. Coba bayangkan posisi itu terjadi pada posisi keluarga Anda ya. Sebelum Anda mengajak orang lain ya, atau mengajak cowok yang sudah beristri itu untuk serong ya, coba posisikan dirimu sebagai istrinya ya. Seandainya kamu menjadi istrinya itu seperti apa perasaanmu ya. Kemudian sebagai sesama wanita tuh pastinya akan sakit ya. Kalau dibalik, apakah Anda akan tega menyakiti perasaan sebagai sesama wanita tersebut ya. Nah, mungkin ya Anda ada di posisi yang dirayu ya. Tapi kalau Anda tegas dan tidak mau melukai hati orang lain, perselingkuhan pasti tidak akan terjadi. Nah, sekarang dikembalikan lagi kepada diri Anda. Kalau misalkan Anda dirayu oleh suami atau orang yang sudah beristri ini ya. Kalau Anda misalkan menolak, Anda bilang saya nggak mau ya, karena kamu sudah berkeluarga ya. Perselingkuhan ini nggak akan terjadi kok, kan semua akan baik-baik aja. Nah, tapi di sini justru faktanya akan berbalik ya. Mungkin Anda akan terayu dengan rayuan pria beristri ini.
Nah, maka perselingkuhan ini terjadi, ya. Jadi sekarang tergantung atau keputusan ada di tangan Anda. Jika Anda memutuskan untuk tidak menerima atau menanggapi rayuan suami orang ini, nggak bakal perselingkuhan ini terjadi. Nah, pahamilah, kalau perbuatan burukmu kelak akan berbalik menimpa dirimu sendiri, ya, itulah namanya karma. Jika suatu hari nanti perbuatan yang sudah kamu lakukan kepada istri orang itu, karena kamu sudah menyakiti perasaan istri orang, karena kamu sudah mengkhianati, ya, kamu sudah berhubungan dengan suami orang, suatu hari nanti kamu akan pasti mendapatkan sebuah karma. Nah, sebentuk cara Tuhan, ya, mengajarimu supaya lebih bijak dan lurus menjalani kehidupan. Kalau hidupmu lurus-lurus aja, mulus-mulus aja, nggak pernah nyakitin perasaan orang mungkin, dan kamu tidak akan tergoda dengan rayuan orang yang sudah bersuami, beristri, ya, niscaya kamu akan mendapatkan karma yang baik juga, ya. Nah, sekarang pilihan dikembalikan atau kembali ke kamu lagi, dikembalikan ke kamu, ya. Kamu yang memutuskan untuk menerima bagian cinta yang penuh intrik atau menunggu cinta yang tulus yang kebahagiaannya penuh. Sekarang kembali ke Anda lagi, ya. Anda akan tetap meneruskan cinta yang tidak tulus ini, alias cinta pengkhianatan ini, atau Anda akan menerima cinta yang baru, tapi cinta itu tulus dan penuh kebahagiaan. Silahkan. Jadi keputusan di tangan Anda, ya. Sekarang kita langsung aja ke alasan yang kedua, adalah belum tentu dia cinta sama kamu. Mencintai suami orang pada dasarnya terlalu berisiko. Yakin dia benar-benar mencintai Anda? Yakin Anda bukan hanya dijadikan pelampiasan karena dia sedang ada masalah dengan istrinya saja? Banyak banget faktor atau alasan yang menjadikan cowok beristri selingkuh. Kebanyakan karena mereka gak mendapati apa yang mereka mau dalam diri istrinya. Padahal seharusnya suami istri itu saling melengkapi kekurangan, bukan malah mencari selingkuhan. Bisa jadi rayuan manis nan gombal yang dia layangkan padamu hanyalah bualan. Mungkin saja kamu cuma dijadikan pelengkap untuk memenuhi nafsunya. Ngeri banget deh. Oke, kita kupas atau kita bahas yang kedua. Yang kedua adalah belum tentu dia cinta sama kamu. Nah, ini ya. Belum tentu suami orang itu cinta sama kamu. Orang istrinya aja dikhianati, gimana dia mau cinta sama kamu? Bisa jadi nanti kamu juga bakal akan dikhianati juga, gitu ya. Mencintai suami orang pada dasarnya terlalu berisiko. Banyak banget resikonya, ya. Mencintai suami orang itu resikonya banyak banget, ya. Yakin dia benar-benar mencintai kamu? Yakin dia benar-benar mencintai Anda? Ya. Yakin Anda bukan hanya dijadikan pelampiasan karena dia sedang ada masalah dengan istrinya saja? Yakin Anda bukan dijadikan pelampiasan aja ketika dia di rumah berantem, akhirnya mencari orang lain untuk meredam hatinya, untuk menghibur hatinya saja, sebagai pelampiasan saja, ya. Banyak banget, ya, faktor atau alasan yang menjadikan cowok beristri selingkuh, ya. Jadi banyak banget, ya, alasan laki-laki yang sudah beristri itu selingkuh, ya. Kebanyakan mereka tuh nggak mendapat apa yang mereka mau dalam diri istrinya. Jadi misalkan istrinya sudah tidak bisa produktif lagi, nggak bisa ngelayan lagi, akhirnya selingkuh dengan orang lain, mencari kepuasan di luar. Istrinya mungkin sudah tidak mau diajak ngomong lagi, atau mungkin istrinya itu mungkin membosankan dan sebagainya. Akhirnya dia mencari hiburan di luar, mencari kenyamanan di luar, ya. Nah, padahal seharusnya suami istri itu saling melengkapi kekurangan. Harusnya sebagai suami istri itu bisa melengkapi kekurangan. Misalnya istrinya sedang galau atau sedang apa, suaminya merayu dong. Jangan istrinya sedang galau, diajak ngomong nggak ini, malah ditinggal pergi. Dihibur dong. Kenapa? Ada apa sayang? Ada masalah apa? Istrinya ada masalah, tapi laki-lakinya kagak peka. Istrinya punya masalah, malah ditinggal pergi selingkuh sama orang lain. Loh, ini namanya rumah tangga macam apa?
ya kan? Yang namanya rumah tangga harus bisa saling melengkapi, di mana si istri punya masalah, suami yang harus membantu memecahkan masalah. Bukan malah si istri punya masalah, si istri diem aja ngambek malah ditinggal pergi cari hiburan yang lain. Nah, itu bukan rumah tangga yang baik namanya. Ya. Bukan malah mencari selingkuhan ya, bener ya. Jadi bukan malah mencari selingkuhan. Nah, nih, bisa jadi rayuan manis dan gombal yang dilayangkan padamu hanya bualan. Nah, ketika kamu ketemu sama suami orang pertama, pada pandangan pertama langsung jatuh cinta. Kemudian suami orang ini kan sudah berpengalaman ya, karena udah menikah kan pasti pinter namanya merayu, pinter membual, mengambil hati perempuan. Akhirnya meluncurkanlah jurus rayuan maut ya, gombalan maut kepada perempuan ya. Misalkan dirayu, segudang rayuan gombal, janji-janji manis dan sebagainya, janji-janji surga yang lainnya ya, seperti itu. Nah, dia merayu itu ya bukan merayu karena ketulusan, tapi ada sesuatu yang ingin didapatkan dari Anda atau dari kamu ya. Mungkin saja ya kamu cuma dijadikan pelengkap untuk memenuhi nafsunya saja. Pertama dirayu, dikasih barang-barang mungkin kesukaan, di ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya laki-laki ini nggak tulus ngasih itu ke kamu. Laki-laki ini ngasih ke kamu karena dia ingin mendapatkan sesuatu kembali. Mungkin ingin mendapatkan kepuasan ya, mendapatkan apa yang belum dia dapat dari kamu karena dia penasaran dan sebagainya. Nggak ada semua di dunia ini yang gratis ya. Dia ngasih ke kamu pasti ada embel-embel dan ingin mendapatkan sesuatu. Jadi secara kasarnya kamu hanya dijadikan sebuah pelampiasan untuk memenuhi nafsunya saja. Ih, ngeri banget ya kayak gitu ya. Langsung aja ke alasan yang ketiga adalah dikelilingi komentar miring dan hinaan dari keluarga, teman, dan semua orang yang kenal sama kamu. Pasti kamu sering banget kan dengar istilah pelakor. Image dari panggilan itu memang negatif di mata semua cewek, khususnya yang sudah menikah. Apa kamu siap menyandang titel pelakor demi cowok yang katanya juga mencintaimu? Kalau kamu mau berpikir realistis, kamu gak mesti hanyut dalam perasaan yang salah. Kamu bisa tegas pada hatimu sendiri kok. Buka matamu, sadari bahwa mencintai cowok beristri punya resiko yang besar. Apa kamu yakin gak bakal hadir banyak masalah ke depan bersamanya? Kita kupas dan bahas yang ketiga. Dikelilingi komentar miring dan hinaan dari keluarga, teman, dan semua orang yang kenal kamu. Ini pasti, udah jelas ya, pasti. Ketika kamu ya sedang berhubungan dengan suami orang atau menjalin hubungan dengan pria beristri, di situ kamu akan banyak banget mendapatkan komentar-komentar miring ya. Kok dia kayak gitu sih? Kayak nggak ada laki-laki lain aja sih. Hinaan, bulian ya. Bahkan teman-teman dan semua orang yang kenal sama kamu akan mengejas kamu karena mengira kamu itu orang mungkin tidak baik ya. Pasti kamu akan sering banget mendengar istilah pelakor ya. Pasti tahu lah ya pelakor itu apa. Pasti tahu, image-nya selalu jelek ya, di mata orang itu pasti jelek lah ya. Dan apakah kamu akan siap menyandang titel seorang pelakor di mana-mana kamu pelakor dan sebagainya? Ya, apakah kamu siap akan disebut sebagai seorang pelakor? Demi orang yang katanya mencintaimu itu, demi pria yang sudah beristri atau mempunyai keluarga. Apakah kamu sanggup dan kamu rela disebut pelakor demi cowok yang sudah beristri yang katanya mencintai kamu itu? Ini pertanyaannya ya, ini coba dijawab, ini pertanyaannya. Apakah kamu rela, apakah kamu mau menyandang nama pelakor demi pria beristri ini ya? Kalau kamu mau berpikir realistis, berpikir secara nyata ya, kamu nggak mesti hanyut dalam perasaan yang salah. Kamu bisa tegas pada hatimu sendiri ya. Buka matamu lebar-lebar ya.
Sadari bahwa mencintai cowok beristri itu punya resiko yang besar dan resikonya banyak banget. Jadi mencintai suami orang atau mencintai pria yang sudah beristri itu resikonya besar banget ya. Apa kamu yakin gak bakal hadir banyak masalah ke depan bersamanya? Apa kamu yakin dengan menjalin hubungan dengan suami orang gak bakal ada masalah ke depannya dan semuanya akan baik-baik saja? Saya rasa tidak ya. Saya rasa pasti banyak permasalahan ya. Menjalinlah hubungan dengan orang yang sudah tidak mempunyai hubungan dengan orang lain. Jika Anda masih terus mempunyai hubungan dengan orang yang masih ada hubungannya dengan orang lain, itu akan menjadikan Anda tersiksa sendiri, tersiksa batin juga, tersiksa jiwa raga juga iya. Pastinya kayak gitu ya. Jadi pikirkan kembali ya. Dengan mengambil keputusan Anda terus melakukan hubungan dengan suami orang, apakah jiwa, raga, mental Anda akan kuat di-adjust atau disebut sebagai pelakor? Ini pertanyaannya. Sekarang kita ke alasan yang keempat, yang terakhir ya. Di balik rasa bahagia dengannya, diam-diam hati kecilmu ragu apakah dia hanya lelaki tukang selingkuh yang gak bisa setia. Di satu sisi kamu mungkin merasa bangga karena telah berhasil merebut hati cowok dari istrinya yang sah. Tapi gak bisa dibungkiri kalau sisi hatimu yang lain juga meragukan kesetiaannya. Cowok yang dengan mudah tergoda cewek lain padahal dia sudah menikah. Apa kamu pikir dia cowok baik 100%? Bukan hal yang gak mungkin. Kan setelah dia bosan sama kamu akhirnya dia terciduk lagi bersama cewek idaman lain. Buktinya sama istri sendiri gak setia. Terlebih pengalaman mudah merangkul cewek bakal jadi pelajaran buat dia untuk gampang merangkul cewek lagi di kemudian hari. Oke, kita kupas dan kita bahas yang keempat. Maaf di luar hujan jadi suaranya agak sedikit gimana guys ya gitu ya. Oke. Di balik rasa bahagia dengannya, diam-diam hati kecilmu ini ragu apakah dia bisa apakah dia hanya lelaki tukang selingkuh yang gak bisa setia. Pasti di hati kecilmu bertanya-tanya ya, dia setia gak sih sama gua gitu misalkan gitu. Dia bener-bener yakin gak sih bisa dipercaya gitu kan ya. Di satu sisi kamu mungkin merasa bangga karena telah berhasil merebut hati laki-laki atau cowok dari istri sahnya. Kamu bangga, gue bangga nih gue bisa merebut laki-lakinya akhirnya dari istri sahnya dan sekarang jadi milik gue ya, walaupun belum atau walaupun bukan yang sah ya, masih dipakai untuk persinggahan aja gitu ya kayak gitu ya. Tapi gak bisa dipungkiri kalau sisi hatimu yang lain juga meragukan kesetiaannya ya. Kamu ragu tentang kesetiaannya. Cowok yang dengan mudah tergoda cewek lain padahal dia sudah menikah, apakah kamu pikir dia cowok baik 100%? Nah ini ya, kamu bisa ngelihat sendiri ya, laki-laki sudah menikah ya, kemudian dia bisa tertarik dengan perempuan lain atau dia menjalin cinta dengan perempuan lain. Kamu pasti bisa menyimpulkan, dia aja sudah punya istri kok masih bisa berani ya menjalin cinta dengan wanita lain ya kan? Apa kamu pikir laki-laki itu laki-laki yang baik dan tulus? Kalau dia laki-laki yang baik dan laki-laki yang tulus, gak mungkin dia menduakan istrinya. Dia menduakan kamu. Dia mengkhianati istrinya. Itu gak akan bakal mungkin kalau dia memang laki-laki yang baik ya. Dia gak akan mungkin menyakiti hati istrinya atau mengkhianati istrinya. Dia bakal akan setia pada satu wanita yaitu istri sahnya. Nah ini kan justru kebalikannya. Dia malah melakukan hal yang tidak baik, mengkhianati istrinya, membohongi istrinya, dan menduakan kamu ya. Apakah ini dibilang laki-laki yang setia dan tulus? Nah, apa kamu pikir dia juga baik 100% tidak baik? Pastinya ya. Bukan hal yang nggak mungkin kan, setelah dia bosan sama kamu akhirnya dia terciduk lagi bersama cewek idaman lain. Nah, sama istrinya aja di rumah ada permasalahan rumah tangga atau apapun itu, dia bisa lari ke cewek lain, yaitu kamu misalkan ya. Nah,
Ketika dia bosan sama kamu, itu nggak akan menutup kemungkinan dia pasti bakal akan lari ke cewek lain untuk pelarian lagi. Nah ini sudah pasti, ini hukum alam ya, seperti itu ya gitu ya. Buktinya sama istri aja nggak setia ya. Terlebih pengalaman mudah merangkul cewek bakal jadi pelajaran buat dia untuk gampang merangkul cewek lagi ya. Dia nggak 1-2 kali mungkin pengalaman mencolok sana, mencolok sini, mencolok situ ya. Istrinya dikhianati, mencolok cewek satu, nanti bosan mencolok cewek sana lagi, bosan lagi mencolok cewek situ, terusnya kayak gitu, nggak tahu sampai kapan berakhir ya. Nah itulah yang dinamakan laki-laki yang tidak baik dan tidak tulus. Apakah kamu masih mau tetap bertahan dengan orang yang seperti itu ya? Knows. Siapa yang tahu? Ya kan? Memang ngomongin tentang pelakor gak ada habisnya. Ngomongin cinta dengan suami orang tidak akan ada putus-putusnya kalau tidak ada yang tegas memutuskan tersebut ya. Dan semua kembali ke Anda lagi ya. Hanya Anda yang bisa memutuskan untuk memutuskan hubungan ini dengan suami orang. Saya rasa kalau suami orang nggak bakal bisa mutusin karena dia merasa sana dapat sini dapat. Kamu hanya dijadikan pelampiasan dan istrinya dijadikan tempat untuk bernaung ya, tempat kembali pulang. Kamu hanya sementara, tapi istrinya untuk tempat selamanya gitu loh. Keputusan ada di tangan Anda. Anda yang akan berhak memutuskan Anda akan tetap bertahan dengan suami orang dan dicap sebagai pelakor. Apakah Anda dengan tegas memutuskan bahwa dia bukan pria yang baik dan pria yang tidak setia. Anda harus bisa menanamkan mindset laki-laki yang mengkhianati istrinya itu bukan laki-laki yang baik ya. Apakah Anda akan terus bertahan dengan laki-laki yang tidak baik padahal di luar sana banyak tangan terbuka ingin memeluk Anda masih banyak kesempatan menerima cinta yang baru ya, menerima hati yang baru, hati yang tulus, kebahagiaan yang penuh ya. Anda layak dicintai karena Anda berharga. Anda layak dicintai oleh pria single, pria yang tidak mempunyai ikatan dengan siapapun, pria yang tidak mempunyai ikatan dengan istri ya. Anda masih ada kesempatan dan Anda masih ada peluang untuk menikmati kebahagiaan yang utuh dan bukan dengan suami orang. Keputusan ada di tangan Anda ya. Oke, saya rasa itu aja untuk inspirasi kita hari ini ya. 4 alasan mengapa mencintai suami orang itu rasanya sangat menyakitkan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf sekiranya kalau ada kata-kata dan perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap biasa, aku doakan semuanya semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, smile, dan jangan lupa berikan cinta kasih kalian pada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan inspirasi kita yang lainnya, tentunya bersama Novi Mardiana di Garut Channel. Sampai jumpa di kesempatan dan salam inspirasi. See you next time. Bye bye.